Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadan lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tetap kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh Masjid Agung Ruhama yang bersama-sama kita mengharapkan ridho Allah, pagi ini insya Allah sedikit kita mengulang kaji, mentadabburi ayat Al-Quran yang paling sering kita dengar selama bulan Ramadan ini, yaitu surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 184. Di dalam Al-Baqarah 183 184 ini ada beberapa poin yang perlu kita resapi, kita dalami, sehingga amal yang kita lakukan pun akan semakin mantap. Kalau sekarang umur kita 50, kalau setiap tahun kita tadabburi Al-Quran itu idealnya 50 kali kita upgrade wawasan kita, keyakinan kita dalam melaksanakan amal ibadah, termasuk salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata kunci yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman. Iman huwa at-tasdiq. Iman itu adalah keyakinan, meyakini sesuatu. Dalam konteks ini, keyakinan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman harus kita jadikan sebagai motivasi dalam kita melaksanakan amal apapun, termasuk amal melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin dari SD sudah mendengar kata iman. Namun setelah besar ini sering kita lihat kita tidak menjadikan iman itu sebagai acuan kita melakukan amal. Bukan hanya beribadah, tetapi melakukan kegiatan muamalah sehari-hari. Ketika iman ini kita tutup mata kita, maka hakikatnya kita tidak meyakini lagi terhadap siapa yang memerintahkan, siapa yang memberi petunjuk, siapa yang menggiring kita ke jalan yang diridhoinya. Ini perlu kita garis bawahi bahwasannya termasuk dalam ibadah. Qul inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Puncak keimanan seorang muslim itu disebut dengan hulwatul iman, kemanisan iman. Kalau sudah dia dapatkan kemanisan iman, maka yang lain itu menjadi nomor 2. Kita mencari uang. Uang itu bukan menjadi tujuan akhir, tetapi hanya bagian dari akibat karena kita memiliki iman. Termasuk juga dalam ibadah. Termasuk dalam ibadah didasari oleh iman. Sebagai gambaran, mungkin pernah kita dengar kisah Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin, di mana Ali bin Abi Thalib kakinya kena panah. Kemudian Ali meminta agar dicabut panah itu ketika beliau melaksanakan sholat.
Karena keimanan yang besar, kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit pun tidak dapat lagi mengganggu kekhusyukan Ali dalam melaksanakan atau dilaksanakan pencabutan anak panah itu. Inilah kira-kira gambaran yang bisa kita lihat. Ini di masa Ali bin Abi Thalib. Di masa kita sekarang, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, termasuk saya, orang berbisik-bisik sholat di samping saya pun sudah mengganggu kekhusyukan saya. Alangkah jauhnya kualitas iman Ali bin Abi Thalib dengan kita yang hidup sekarang ini. Buktinya apa? Buktinya setiap sholat itu diumumkan, jangan berbisik-bisik karena mengganggu kekhusyukan sholat. Berarti kualitas tuh semia, kalau ada yang besar suara di samping kita, itu sudah cukup mengganggu kekhusyukan kita. Khusyuk ini sebenarnya ukurnya adalah iman. Seberapa besar iman? Ini termasuk kami, kelemahan kita bersama-sama, kualitas iman kita saat ini dalam motivasi melaksanakan ibadah. Di dalam Al-Baqarah 165 Allah menggambarkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah. Selanjutnya ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan di dalam Ali Imran 31. Guna kita carai ketika kita merah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Melalui lisan Nabi Muhammad, kalau kamu memang betul-betul mencintai Allah, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat, Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu adalah program yang bisa kita lakukan agar kita memiliki iman semakin baik selama kita hidup di muka bumi ini. Kata kunci yang kedua, kutiba alaikumussyam, puasa. Puasa artinya imsak. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah itu tahu kita ini suka makan. Allah tahu kita ini perlu minum. Allah itu sebenarnya tahu kita ini memiliki syahwat. Allah tahu kita memiliki amarah. Tetapi dengan puasa ini Allah kira-kira menggambarkan seperti ini. Ngoketen kamu ya sebagai bentuk ketaatanmu kepadaku. Bisa tidak kamu tahan itu semua yang kamu butuhkan itu sebagai bentuk kulniatin te ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada untungnya kalau kita satu dunia ini tidak ada yang berpuasa. Tidak ada ruginya satu dunia ini yang berpuasa. Tetapi untuk mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ikunai Allah ngoketen ko ya anti buatan. Inilah makna dari asya. Ketika kita menahan diri sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu kita sudah mengikrarkan bentuk patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kemurah wah. Berarti kami si susuk niger pasa pada dasarnya tidak tunduk, tidak patuh, tidak mau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi ternyata ibadah puasa ini sudah disyariatkan kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Nuh, menurut para mufasir, itu syariat tentang puasa sudah ada. Paling kurang ibadah yang dilakukan umat terdahulu adalah 3 hari berpuasa setiap bulannya sepanjang tahun. Bahkan Nabi Daud kita ketahui puasanya berselang. Kemudian Al-Baqarah 183 ini menjadi nasah, memansuhkan syariat melaksanakan puasa, yaitu pelaksanaan puasa yang terkumpul di dalam
puasa Ramadan. Selanjutnya dijelaskan ayyaman ma'dudat. Puasa yang ditegaskan di dalam Islam itu adalah puasa yang sudah ditentukan. Waktunya ada, yaitu bulan Ramadan. Pelaksananya bagaimana dari terbit matahari sampai terbenam. Ketika hilal bulan nampak, maka kita dianjurkan berpuasa, sudah ditetapkan. Maka ibadah itu menjadi ibadah mahdah karena berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah sebelumnya tidak lagi menjadi kewajiban bagi kita. Selanjutnya la'allakum tattaqun. Kemarin pagi kaum muslimin dan muslimat, Tengku Ridwan Kari cukup jelas menjelaskan tentang konteks dari takwa. Ada satu yang ada kami garis bawahi. Takwa itu adalah status. Bagaimana status kita nanti suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami status ini kita lihat saja kehidupan di dunia ini. Status seseorang yang memiliki uang dengan orang yang tidak memiliki uang itu beda pelayanan kita. Orang yang memiliki jabatan dengan orang yang tidak memiliki jabatan berbeda pelayanan kita. Orang yang memiliki kekuasaan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan berbeda cara pandang kita terhadap orang itu. Karena statusnya berbeda. Ketika orang memiliki uang, orang memiliki jabatan, orang memiliki kekuasaan, memiliki popularitas dan seterusnya, dia akan lebih dihargai. Dunia itu ukuran dunia. Sakitnya kadang-kadang harus didorong oleh sesuatu yang tidak kita miliki. Ketika kita dihargai karena puisen, itu ada lesen tuh, Pak. Jika kita germesen, maka kita tidak dihargai orang lain. Ketika kita ingin mendapatkan jabatan, harus ada akses jaringan jalan yang kita tempuh. Kalau kita tidak punya itu, kita tidak dapat jabatan itu. Kekuasaan pun begitu, popularitas pun begitu, dan seterusnya. Tapi berbeda urung status takwa ini. Siapapun bisa melakukannya. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia tidak memiliki ilmu, semuanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan, menentukan statusnya, yaitu status takwa. La'alla itu harapan. Yang berharap di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berharap bahwa jemaah Masjid Ruhama ini adalah orang-orang yang mendapatkan predikat takwa. Bagaimana caranya? Allah berharap agar kita yang beriman dan melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang-orang yang suatu saat mendapatkan predikat atau status takwa. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira uraian tadabburan ayat 183 yang seharusnya idealnya dapat kita lebih mantapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagai penutup, kami ingin juga menyampaikan ingatan untuk kita bersama, yaitu Al-Baqarah 184. Di sini dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kajian fikih, mohon maaf kalau berbeda. Kita ada rukhsah tidak dapat melakukan puasa. Tapi kadang kita lupa apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak berpuasa. Paling kurang ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengkodok puasa atau membayar fidyah. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, "Kunakin fidyah nih Ustaz, kemana saya beri?" Bahkan ada sebahagian memberikan fidyah ke Baitul Mal. Padahal fidyah ini memberikan makan orang miskin, kalau perlu si toyoh pepir numah ta kita sabangan.
Orang yang berhak, orang yang miskin yang perlu kita santuni. Berapa kali kita hilang puasa, begitulah hari yang harus kita santuni orang miskin. Ada kadang-kadang perbuatan yang tidak boleh difidyahkan, hanya boleh dikodok. Contohnya perempuan yang memiliki halangan, kemudian masuk nanti bulan Syawal, bertemu nanti bulan Sa'ban ketika mau masuk bulan Ramadan, ternyata belum dia penuhi utangnya, yaitu mengqada puasanya. Akhirnya dia hanya membayar fidyah. Menurut kajian fikih, tidak berhak, tidak wajib, tidak harus dia melakukan fidyah, tetapi yang wajib bagi dia adalah mengqada puasanya. Ini contoh fikih puasa yang terus harus kita kuatkan agar kita tidak lalai dalam menguatkan ibadah kita ketika kita turuhan ibadah kita yang terpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sedang narutu, tapi ini bahkan terlalu sedikit. Inilah bentuk kajian-kajian setiap Jumat di Masjid Ruhama ini sejak tahun 93 yang disampaikan oleh almarhum Mahmud Ibrahim. Sejak 2017 kami lanjutkan setiap pagi jam 8 sampai jam 11. Karena di Manimi Gerarai promosiin pengajian Jumat pagi, maka saya menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, kita kaji Al-Quran dengan ilmu tafsir setiap Jumat jam 8 sampai jam 11. Semua, tidak ada aturan surah daftar ini dan lain sebagainya, hadir didasarkan keinginan kita bersama-sama untuk mencari ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.